Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Firdadi Maseka Putra. Saya bersama teman-teman mendirikan Bandung Geriatric Care di Jalan Jawa nomor 42. Jadi sejarah berdirinya Bandung Geriatric Care ini diawali dari diskusi saya bersama teman-teman, ya, dokter, dan ada juga yang non-dokter, 5 orang, alumni SMA Bandung, terus diskusi kira-kira kita bisa mengkontribusikan apa ke masyarakat Kota Bandung, melihat potensi alumni SMA 5, khususnya dokter itu sampai ratusan. Nah, dari diskusi itu mengerucut kepada bagaimana kita bisa memberikan satu layanan kepada senior citizen, kepada lansia. Karena dirasa ini adalah peluang bisnis masa depan, di mana Indonesia dengan rata-rata harapan hidup yang terus meningkat, itu porsi jumlah lansianya akan semakin besar. Sementara layanan kesehatan yang fokus kepada lansia itu masih sangat terbatas. Nah, melihat peluang itu akhirnya kami mencoba mengerucutkan rencana itu menjadi membuat Bandung Geriatric Care ini. Nah, memang semakin banyak yang terlibat, terutama dokter-dokter, dan setelah sekian lama diskusi akhirnya bisa berdiri, dan waktu itu peresmiannya dihadiri sama Wali Kota Bandung juga sih, alhamdulillah. Pemilihan nama, jadi pemilihan nama Bandung Geriatric Care itu karena tadi kita akan mencoba untuk fokus di layanan kepada lansia. Nah, itu ada sublayanan dari ilmu penyakit dalam yang fokus kepada kesehatan lansia, namanya geriatrik. Nah, karena seperti itu akhirnya kita menggabungkan 3 kata tuh, Bandung Geriatrik. Tinggal ujungnya waktu itu antara center dengan care. Itu antara dokter-dokter dengan kami diskusi, ini bagusnya center atau care. Kelihatannya dari diskusi akhirnya mengerucut kepada care. Kenapa? Akan jauh lebih menyentuh dibandingkan dengan center, pusat. Seolah-olah itu hanya pusat, hanya barang gitu kan. Tapi kalau care itu layanan. Jadi Bandung Geriatric Care. Burung hantu itu kan lambang ilmu ya. Lambang ilmu, lambang pengetahuan. Tapi selain itu burung hantu itu logonya SMA 5 Bandung. Jadi kita comot itu jadi bagian dari logo kita. Karena awalnya tadi pendirinya kan 5 orang itu para alumni SMA 5 Bandung. Ya, jadi kalau secara statistik itu memang peluangnya besar. Dan kita waktu itu menganggap ini sebagai sebuah niche market. Karena dokter yang subspesialis geriatriknya sendiri itu di Bandung hanya 3 orang. Jadi sebelum lebih lanjut, waktu itu kita mencoba mendekati salah satu dokter geriatriknya untuk bergabung ke sini. Dan alhamdulillah waktu itu bisa ada yang siap untuk bergabung sehingga akhirnya berjalan. Cuman memang waktu berjalan itu kendala yang utama itu edukasi. Jadi masyarakat itu masih belum bisa membedakan layanan untuk lansia dengan layanan untuk laki-laki dewasa biasa atau orang dewasa biasa. Termasuk saya juga ada pengalaman pribadi kan ketika mendampingi ayah saya ketika ayah saya sakit. Jadi baru ngeh bahwa sebenarnya kalau untuk usia 65 tahun ke atas baiknya itu dirawat atau diobservasi sama dokter geriatrik dulu sebelum dokter organ gitu. Jadi kan sudah dewasa itu atau sudah lansia itu mungkin ada ginjalnya yang rusak, mungkin ada sarafnya yang rusak, mungkin ada parunya yang terganggu. Biasanya mereka itu langsung ke dokter-dokter yang organ itu. Sehingga saya ngalamin tuh nganter pagi ke dokter saraf misalnya jam 9. Nungguin dulu, nanti ada dokter parunya jam 2. Nungguin sampai jam 2. Mau pulang tanggung gitu kan. Nungguin di rumah sakit kursinya hareras gitu kan, rata-rata karena seng kan itunya, besi kursinya. Nah, jadi kita perlu mengedukasi itu, mengedukasi masyarakat bahwa baiknya setelah usia 65 tahun itu dilayani oleh dokter geriatrik. Tapi sayangnya memang di Kota Bandung, bahkan bukan hanya Kota Bandung, di Indonesia, Bandung itu kota yang universitas yang punya jurusan kedokterannya itu banyak. Ya, Pajajaran, Muhammadiyani gitu kan, Maranatha. Tapi dokter geriatriknya cuma 3, bayangin aja.
gitu. Jadi masih belum populer di kalangan dokternya sendiri. Dokternya masih populer di dokter anak gitu ya, di dokter organ, penyakit dalam, bedah gitu kan. Jadi belum. Nah, kendalanya lagi kita tadi menyediakan dokternya. Tadi kan mengedukasi yang pertama tuh. Yang kedua menyediakan dokternya karena dokternya terbatas. Gitu. Ya akhirnya sampai sekarang kita masih terus menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita baru tahun ketiga berarti sekarang. Ya mudah-mudahan sih terus bisa berjalan dengan baik. Klinik BGC memiliki beberapa poliklinik, diantaranya kami punya poliklinik dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam yang kami miliki adalah dokter penyakit dalam khusus geriatri, di mana dokter ini adalah konsultan yang menangani pasien-pasien yang khusus untuk pasien-pasien geriatri atau lansia. Selain itu, kami juga memiliki dokter penyakit dalam umum yang bisa diakses tidak hanya oleh para lansia, tapi oleh seluruh masyarakat yang ingin berobat di klinik BGC, terbuka untuk datang di klinik BGC. Selain dokter penyakit dalam, kami punya dokter saraf untuk masalah saraf yang ada pada pasien, silakan datang. Selain itu, kami juga punya dokter obstetrik ginekologi. Kami punya alat USG untuk melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, dan kami juga punya program Jumat Berkah untuk para kaum duafa yang membutuhkan layanan obstetrik ginekologi, pemeriksaan USG gratis. Kami juga punya poliklinik bedah, di mana dokter bedahnya dapat melaksanakan pemeriksaan dan melakukan tindakan kasus-kasus bedah di klinik BGC. Kami punya kamar tindakan dan kami juga punya dokter anestesi yang bisa melakukan semua itu. Di antaranya adalah kami punya unggulan untuk tata laksana kasus-kasus wasir, di mana wasir ini kasusnya bisa dilakukan dengan tindakan laser maupun radiofrekuensi yang sangat minimal rasa sakit. Selain itu, dokter bedah juga dapat melakukan pemeriksaan kasus-kasus bedah yang lain seperti ganglion, lipom, kemudian ada kasus hernia, varises, dan kasus-kasus bedah lainnya. Kami juga punya dokter anestesi yang bisa membantu dokter bedah dalam melakukan tindakan di ruang tindakan yang ada di klinik BGC. Sehingga kepada pasien-pasien yang memiliki kasus-kasus bedah minor tidak perlu datang ke rumah sakit, silakan mengakses di klinik BGC. Kami juga fasilitasi untuk kebutuhan para pasien yang mungkin memerlukan dokter umum. Di sini kami punya 3 dokter umum yang sudah terlatih, berpengalaman menangani para lansia dan pasien umum pada umumnya. Dari pendirian aja waktu kita setting tempat ini, kita lihat setting kursi aja. Ini setting kursinya itu kita pesan semua, gitu. Custom. Apa yang menjadi pertimbangan? Itu kalau orang tua duduk, kalau kita duduk kan agak ke bawah, sofa itu agak ke bawah. Mau berdiri itu gampang. Tapi kalau orang tua bayangin aja lututnya udah terganggu gitu kan. Ada ininya sengaja buat hentakannya dan semuanya dikasih busa kan supaya empuk. Handrail di mana-mana ada. Gitu karena itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh lansia. Bed itu kita punya yang otomatis kan turun biar gampang pasien itu naik turunnya gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik buat saya gitu ya, bagaimana menggabungkan dari pengalaman ketika mendampingi ayah saya khususnya dan teman-teman yang lainnya untuk dijadikan satu ini kenapa kita nggak lantai 2 gitu? Kita menghindari semuanya untuk di lantai dasar supaya gampang mobilisasinya. Ada pengalaman yang lebih menarik lagi ketika sudah beroperasi. Jadi saya ngalamin ada satu orang tua. Jadi kan gini, ada kondisi di mana orang tua itu sekarang banyak yang kesepian karena anaknya mungkin cuma 1, cuma 2 gitu ya. Udah gitu ada yang di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri.
Ada pengalaman satu orang tua yang tinggal sendirian hanya dengan pembantunya, anaknya di Amerika sama di Jepang kalau nggak salah. Itu mereka kalau booking malam-malam nge-WA ke kita untuk bisa ibunya diperiksa di sini. Jadi luar biasa kan sebenarnya gitu. Nah, itu kalau pengalaman-pengalaman menarik, ada lagi sebenarnya yang banyak tapi lah segitu dulu lah ya. Ya, jadi ini kan didirikan berdasarkan tadi pengalaman, peluang gitu ya. Sehingga ke depan setelah 3 tahun kita beroperasi si klinik ini, saya ingin coba mengekspand dengan senior living. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya mungkin ya sebenarnya kebalik gitu. Kita tuh harusnya memulainya dari senior livingnya dulu gitu. Ya, baru ke geriatriknya, baru ke layanan kesehatannya. Nah, ke depan si klinik ini pengen dikombinasikan dengan senior living. Karena tadi kita ingin menyasar, dan ini berdasarkan pengalaman tadi, ada orang tua yang kesepian. Ngapain di rumah kesepian? Kalau dia orangnya aktif, ada kegiatan di sana sini mending menjaga kepikunan gitu, tetap bergaul. Tapi kalau nggak ada teman, lebih baik ngumpul aja bareng di sini. Kita siapin kamar-kamarnya di belakang sudah ada. Kita akan coba layanan daycare misalnya kan, kalau diperlukan. Tapi ke depan, dan beberapa di Indonesia sudah berjalan, sudah ada gitu best practice-nya. Jadi ada layanan senior living untuk memuliakan orang tua kita gitu, karena bukan karena kita tidak sayang, bukan karena anaknya tidak sayang, mungkin karena anaknya tadi punya karir di luar, punya karir yang nggak bisa ditinggalkan, yang belum ada penggantinya kalau ditinggalkan juga gitu kan, sehingga udahlah anaknya aja yang bayar sebagai tanda sayang kepada orang tuanya bisa dititipkan di senior living gitu. Nah, itu ada risetnya. Kalau kita lihat riset yang dibuat oleh majalah Kontan, ternyata Gen X terutama angkatan saya di usia 40-50 itu sudah menerima kondisi bahwa kalau kita tidak mampu merawat sendiri, mending dititipkan kepada yang mampu merawatnya. Dan survei itu dilakukan kepada orang tuanya. Orang-orang tua sekarang yang usianya sudah 65-70 sudah merasa tidak dibuang oleh anaknya ketika ditaruh di senior living. Kalau dulu kan seolah-olah ditaruh di panti jompo lah gitu ya. Makanya namanya kita ganti senior living. Seolah-olah dibuang. Seolah-olah diasingkan. Nggak begitu juga sekarang konsepnya ya, dengan perubahan zaman, dengan perubahan teknologi sekarang udah nggak kayak begitu lagi. Iya, kalau segmennya di milenial Gen Z mungkin belum terlalu merasakan. Karena mungkin usia orang tuanya masih di bawah 40 ya, atau mungkin 40 sampai 50 lah masih di rank itu. Tapi suatu saat milenialnya juga akan menua. Saya aja dulu dengan teman-teman yang merintis ini sama-sama satu SMA, masih di usia 17 tahunan gitu kan, 16-17 tahun. Tahu-tahu sekarang udah 50 tahun gitu kan. Nah, yang milenial, yang Gen Z suatu saat juga akan sampai ke sana, dan ketika sampai ke sana orang tuanya pasti lebih senior lagi. Sebagai bentuk dari kita berbakti kepada orang tua, banyak caranya gitu ya. Jadilah orang yang sukses ya, yang bisa membahagiakan orang tuanya baik secara spiritual, secara mental, dan secara finansial. Gitu. Persiapkan itu tuh ya, karena suatu saat kita akan sampai ke sana.